Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Warga Kuningan, para pemimpin muda Kuningan, insya Allah, pelajar-pelajar Kuningan. Kita balik lagi di podcaster Forum OSIS Kuningan. Ngobrolin apapun yang kita mau. Yang pastinya berilmu dong. Ya. Jadi hari ini kita kedatangan tamu inspiratif. Iya, tamu inspiratif nih. Ada akangnya. Ini kebetulan dari Duta Anti Bullying. Bullying, iya. Tapi sebelum itu Kita perkenalan dulu ya. Oke, silakan deh. Oke, perkenalkan nama saya Amelia Idiana Putri dari Brand Ambassador Forum OSIS Kuningan yang ke-14. Yang ke-12 ya sih? Oh iya, Brand Ambassador Kuningan, Forum OSIS Kuningan yang ke-12. Dan Forum OSIS Brand Ambassador ini salah satu program Forum OSIS Kuningan loh teman-teman. Jadi itu terdapat di Departemen Public Relation. Nah, lanjut aja ke Akang ya. Kan silahkan perkenalan. Sampurasun sadayana, perkenalkan saya Agus Priyatna. Saya merupakan Duta Anti Bullying Kabupaten Kuningan tahun 2024. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah menyempatkan di sela-sela kesibukannya, Kang. Ya, terima kasih juga kepada Forum OSIS Kuningan karena sudah mengundang kami Duta Anti Bullying Kabupaten Kuningan, dan alhamdulillah juga saya yang menjadi perwakilan yang Iya. pada acara kali ini. Karena ada salah satu fakta yang mungkin kakak-kakak belum pada tahu. Wah, apa tuh? Apa tuh ya? Boleh diceritain aja? Boleh, iya boleh. Jadi waktu tahun 2022 itu sebenarnya aku tuh pengen masuk ini Forum OSIS Kuningan. Oh iya. Iya, cuman karena waktu itu dari sekolah aku nggak ada nggak ada lagi, cuman satu orang kan aku doang. Karena kalau nggak Nggak salah ada yang waktu mau itu, ikut lagi gitu? iya, jadi karena kalau nggak salah waktu itu minimal tuh 3 orang apa 5 orang gitu Oh, berarti dipatok ya? iya, untuk masuk ke situ. Jadi nggak bisa kalau satu orang doang. Makanya kayak aku tuh nyesel banget nggak bisa ikut Forum OSIS Kuningan. Tapi alhamdulillah sekarang aku bisa bekerja sama langsung bersama Forum OSIS Kuningan. Iya. Terus itu Hebat bangga banget ya. Iya. Senang banget. Sekali. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian Forum OSIS Kuningan karena sudah mengundang kami. Gitu. Jadi gagal masuk Forum OSIS Kuningan tapi diundang sama Forum OSIS. Hebat banget ya. Iya. Nah, jelaskan dong secara singkat mengenai Duta Anti Bullying itu apa sih, Kang? Oke, jadi Duta Anti Bullying itu adalah salah satu wadah ya untuk generasi muda yang bisa berkontribusi kepada Kabupaten Kuningan dalam mencegah terjadinya bullying di Kabupaten Kuningan. Iya. Dan Duta Anti Bullying juga adalah brand ambassador yang membantu pemerintah untuk menangani kasus-kasus bully yang ada di Kabupaten Kuningan, seperti itu. Nah, itu tuh kegiatannya tuh gimana aja sih, Kang? Untuk kegiatannya itu sejauh ini kami melakukan sosialisasi face to face ya dari sekolah ke sekolah. Berarti itu datang ke sekolahnya masing-masing apa gimana? Iya, untuk sekarang itu kami fokus dulu ke sekolah yang ada dutanya dulu. Oh iya. Oh iya. Kayak misalnya kakak sekolahnya di waktu itu di SMK Pertiwi Cirimus. Iya. Nah, kita tuh memfokuskan dulu sosialisasi ke SMK Pertiwi Cirimus. Nah, untuk kegiatannya itu kita memberikan edukasi kepada para siswa terkait pencegahan bully, bahayanya bully, dan juga gimana sih caranya menangani kasus bully supaya di Kabupaten Kuningan ini nggak ada lagi yang namanya bully, karena dampak bully itu sangat-sangat serius banget kan? Iya. Betul. Kayak bisa mempengaruhi mental. Iya, betul. Nah, itu tuh program kerjanya tuh gimana, Kang? Oke, untuk program kerja itu ada beberapa program kerja Iya. kami. Salah satunya yaitu sosialisasi. Iya. Yang kedua, pada saat ini kami sedang melaksanakan lomba poster, Iya. poster anti bullying tahun 2025. Mungkin dari FOK juga kalau nggak salah ada yang ikut ya? Oh, ada. Ada, iya. Ya. Nah, terus juga proker terdekat itu kita mau ngadain seminar mengenai gimana sih caranya pencegahan bully itu se-Kabupaten Kuningan. Insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Februari. Nah, oke. Untuk akangnya ini anggota atau BPH gitu di Duta Anti Bullyingnya? Oke, jadi kan kalau Duta Anti Bullying itu di bawah naungan Disporapar. Iya.
Nah, kami itu ada forum anti bullying dan juga duta anti bullying. Bullying. Nah, untuk forumnya itu mereka yang megang forum, jadi mereka yang mengatur segala macamnya gitu ya. Nah, kebetulan kami itu sebagai dutanya, sebagai brand ambasadornya yang turun tangan langsung, terjun langsung untuk mengedukasi para masyarakat di Kabupaten Kuningan khususnya terkait gimana sih caranya bully itu nggak terjadi lagi seperti itu. Jadi waktu kemarin saya dinobatkan pada bulan Agustus tahun 2024 langsung di pendopo oleh Bapak PJ Bupati Kuningan, Bapak Iip dan Ibu Susi langsung menjadi duta anti bullying ya di sana. Alhamdulillah saya mendapatkan kategori terbaik kedua di Kabupaten Kuningan. Wah, Masya Allah banget ya Akangnya, iya keren banget. Boleh deh Kang sedikit bercerita tentang perjuangan Akang sebagai duta anti bullying, masuknya gimana, terus Daftarnya gimana, iya. Oke. Boleh dong. Mungkin kita ke seleksi dulu ya, baru Boleh, nanti ya. kita bakal menceritakan pengalaman saya Iya. sampai bisa di titik ini, betul ya? Betul ya. Oke, untuk duta anti bullying ini seleksinya itu cukup agak gimana ya, agak susah gitu ya. Karena waktu itu walaupun ya masih dibilang duta anti bullying ini adalah salah satu duta yang baru yang ada di Kabupaten Kuningan. Iya. Jadi saya itu generasi pertama. Oh, generasi pertama ya, Iya, iya. betul, alhamdulillah. untuk generasi keduanya gimana Kang? Belum ada. Nanti Belum ada di info tahun lagi. Tahun ini ya insya Allah Iya. akan diadakan lagi generasi kedua. Nah, untuk tahapan seleksinya itu yang pertama itu ada seleksi wawancara ya, mohon maaf. Yang pertama itu seleksi berkas dulu. Berkas, iya. Iya, pemberkasan, betul. Pasti di mana-mana juga ada lah Pasti. ya. Berkas. Nah, udah gitu waktu itu kalau nggak salah yang daftar kurang lebih itu 300 orang. Wow. Jadi peminat itu banyak banget Kak, walaupun masih bisa dibilang kan ajang Baru baru ya. banget ya. Iya, betul. Nah, 300 orang yang lolos ke seleksi wawancara itu hanya kurang lebih itu 120. Oh, 120. Hampir setengahnya kan? Iya, Iya. setengahnya yang memang memenuhi kriteria yang ada di duta anti bullyingnya, ada 120 orang. Itu disaring lagi ke tahap grand final. Itu kami hanya ada 24 orang. Nah, sebelum grand final itu kami melakukan challenge terlebih dahulu Kak. Oh, challenge. Iya, Iya. jadi setelah wawancara kami membuat video mengenai bully gitu ya. Jadi kita mengedukasi masyarakat lewat video seperti itu. Itu kegiatannya itu secara berkelompok. Oh, berkelompok, Nah, setelah iya. itu baru challenge yang masing-masing Kak. Untuk yang pertama itu video profil masing-masing ya. Terus juga video sejarah yang ada di Kabupaten Kuningan dan juga wawancara kepada masyarakat Kabupaten Kuningan terkait kasus-kasus bully yang ada di Kabupaten Kuningan seperti itu. Dan alhamdulillah saya menjadi salah satu dari 24 itu Kak. Wah, Masya Allah, keren banget. Di seleksi wawancaranya tuh kira-kira nih kayak ngasih spoiler, barangkali ada Akang Teteh temen-temen di rumah pengen Join masukin ya, juga anti bullying gitu. kira-kira gimana? Oke, untuk wawancaranya itu sebenarnya gampang gak gampang ya. Gimana kalian menekuninya aja. Kalau kalian emang mau masuk duta anti bullying yang itu udah jelas banget ya dari namanya juga duta anti Bullying, iya. Otomatis wawancaranya pasti ada mengenai pembuliannya gitu sih Kak. Iya. Itu aja sih mungkin. Sisanya nanti kalian harus daftar dulu pokoknya. Oke. Oke, menurut aku pribadi ya, sekarang tuh banyak banget anak muda yang kena gangguan mental. Entah itu karena trauma dari masa lalu, entah itu karena ada pembulian mungkin di sekolahnya atau Iya. gimana, saya tidak tahu. Kira-kira apa pendapat Akang mengenai itu? Oke, untuk kasus gangguan mental ya, Iya. bagi anak-anak di sekolah itu menurut saya itu salah satu dampak yang emang sangat fatal sekali Iya, Kak. iya. Karena misalnya si anak itu sudah gangguan mental, anak itu bisa sampai bunuh diri, Iya. bahkan bisa balas dendam. Jadi yang tadinya mau bunuh diri ya udahlah, aku mendingan ngebunuh aja tuh yang ngebully, bener gak sih? Nah, oleh karena itu, Sadis ya. Iya. oleh karena itu di sini duta anti bully itu untuk mencegah hal-hal tersebut Kak. Kita memberikan masukan kepada para korban bully agar mereka tuh bisa bangkit gitu. Karena sebenarnya saya juga sebelum jadi duta anti bully itu kayak saya itu adalah korban bully Kak. Oh, korban bully. Gimana Iya. dong? Itu cerita, boleh bisa cerita sedikit-sedikit di sini Oke, nih? boleh banget.
Jadi waktu SMP itu waktu saya kelas 7 2018, saya nggak bisa sebutin ya SMP-nya mungkin. Iya, nggak apa-apa Kang. Iya. Nah waktu itu saya sempat jadi korban bully. Jadi ada satu kejadian yang saya ingat. Jadi waktu itu saya tuh ini Kak, lagi belajar ya, lagi ada tugas dari guru. Iya. Cuman gurunya tuh kebetulan waktu itu nggak hadir. Jadi kita hanya dikasih tugas. Aku lagi ngerjain kalau nggak salah pelajaran matematika ya. Nah tiba-tiba dari belakang tuh ada cowok yang kayak dia tuh ngasih cabe ke mata aku, digesek-gesek gitu loh Kak. Iya, Sampai iya. kayak, ya Allah ini panas banget. Aku tuh nggak bisa kayak mau nangis juga ya gimana ya, karena kan panas banget gitu Iya. ya. Nah udah gitu aku waktu itu tuh dibawa ke BK, jadi dibantuin ditanganin sama BK aku gitu sih. Dan alhamdulillah setelah itu orang tersebut nggak ngebully lagi sih gitu, tapi ada beberapa kejadian yang mungkin itu nggak bisa diceritain ya Kak. Oh iya. Nah terus sisanya itu kelas 8, karena aku tuh waktu SMP tuh pendiam banget, terus main juga kayak ya udah temennya yang pendiam juga gitu ya. Kalau udah belajar di sekolah ya udah pulang, nggak suka main, orang ya bisa dibilang introvert banget Oh, lah, introvert. kayak gini tuh nggak pernah aku. Iya. Nah terus karena kan sisanya waktu kelas 8 sama kelas 9 tuh waktu itu aku angkatannya COVID ya Kak, Iya, zamannya COVID. COVID. Jadi itu belajarnya di rumah. Aku nggak dibully lagi dong karena kan belajarnya di rumah gitu. Tapi aku ya di rumah aja gitu, nggak main sama teman-teman gitu. Ya ini kalau diceritain sedih sih. Pengalaman yang sangat Menyedihkan. menyedihkan ya. Lanjut gitu ya. Lanjut ya. Bentar Kang. Oke. Sebelum itu kan biasanya suka ada pembuli ya. Iya. Jadi suka kayak enggak, aku bercanda doang gitu. Ini tuh bukan ngebully, aku cuma bercanda ke kamu. Nah, apa sih perbedaan bercanda Sama bully. bully? Iya. Oke. Jadi kadang tuh banyak orang yang masih salah mengartikan antara pembulian dan juga Bercanda, gitu iya. ya. Jadi kalau bully itu nanti dampaknya itu bisa menyakiti seseorang gitu. Kalau kita merasa tersakiti, misalnya gini, aku kayak ledek-ledek kamu. Iya. Nah, tapi kamu tuh merasa tersakiti kayak kok aku digituin ya. Nah, itu adalah salah satu bully gitu ya. Kalau misalnya aku kayak ledek-ledek kamu tapi kamunya biasa aja nganggapnya, nah itu termasuknya itu bercanda seperti itu. Jadi gimana kalau perbedaannya itu dari gimana sih cara kita menanggapi hal tersebut. Iya. Tapi menurut aku waktu aku SMP itu masuknya ke pembulian sih, Iya. karena kan tiba-tiba banget ya aku ya, Lagi belajar emang, ya, benar, lagi itu kan belajar. Emang itu teman kelas aku, tapi ya aku anggapnya teman kelas ya, Iya. tapi yang gak dekat-dekat gitu. Terus Makanya tiba-tiba gitu ya. benar. Jadi itu termasuk pembulian sih, karena ya kalian juga mungkin ngerasain kan kalau cabai itu panasnya gimana ya, kadang kalau kena tangan aja Panas, ya, iya. apalagi ini kena mata gitu ya Allah, sangat-sangat panas banget gitu ya. Nah mungkin lanjut ya. Lanjut ya Kang. Karena kan waktu itu kopi terus masuk SMA, SMK ya. Nah aku tuh masih dibilang itu anaknya tuh pendiam banget Kak, gak berani berbicara di depan umum, jangan kan di depan umum, di depan orang tua, di depan kelas aja malu, takut gitu ya. Karena aku merasa insecure, karena aku kayaknya gak bisa nih berbicara di depan umum gitu ya. Tapi waktu SMK aku tuh diajakin ikut OSIS, Iya. ikut OSIS. Nah waktu aku ikut OSIS kebetulan aku tuh disitu kan gak tahu apa-apa ya mengenai OSIS. Makanya aku tuh kayak takut, ini aku ikut nggak ya OSIS gitu ya. Terus aku mau nolak kayak nggak enak juga kan Kak, takutnya gimana karena waktu itu aku terbilangnya siswa baru. Jadi oke lah aku terima, karena aku mikirnya itu apa namanya tuh, biasanya kan kalau di OSIS itu ada seleksi ya. Seleksi, Ya, iya, karena seleksi. Pasti aku kalau di seleksi nggak akan Nggak lolos masuk. nih gitu ya. Udah Cuman, berarti ya. iya benar, karena emang waktu itu pendiam Banget, Kak. iya. Introvert berarti. Banget introvert banget, kayak ya nggak suka bergaul dengan orang-orang gitu, nggak suka berinteraksi sama orang banyak gitu ya, paling di rumah juga main sama adik gitu. Iya. Nah tadi sampai iya aku ngiranya tuh bakal ada seleksi kan Kak, Seleksi, ya? iya seleksi. Nah tiba-tiba banget gak ada, jadi kalian sudah ditetapkan sebagai calon pengurus OSIS. Kataku waduh ini gimana dong, kok aku udah tiba-tiba banget jadi calon pengurus OSIS gitu ya. Iya. Nah aku di situ berpikirnya gini, ibaratnya kita tuh udah kecebur di dalam kolam, kita udah terlanjur Udah basah basah. ya, jadi sayang banget yang kalau nggak dilanjutin. Oke lah aku beraniin diri untuk melanjutkan ikut OSIS,
Dan di situ waktu itu aku dipercaya untuk menjadi sekbid olahraga kalau nggak salah. Olahraga. Dan itu kayak kok aku sekbid olahraga ya gitu, kayak kaget banget gitu. Nah kebetulan kan acara besarnya itu adalah kalau sekbid olahraga tuh Porsak ya, Iya, porak, iya. itu kan. Pekan olahraga ya? Iya. Iya, Pekan olahraga iya. antar kelas kan. Iya. Nah, waktu itu di situ aku dipercayai untuk menjadi MC, untuk menjadi moderator. Kayak disuruh, ya Allah ini beneran aku harus berbicara di anak sebanyak ini gitu ya di sekolah aku Iya. gitu. Itu tuh beneran rasanya tuh kayak ngegeter banget ya. Aku nggak tahu. Nervous ya, nervous. Banget. Oh iya. Se-introvert ini. Aku di situ nggak bisa ngapa-ngapain gitu kayak ini ya Allah bisa gitu ya. Cuman itu emang ya wajar gak sih kalau awal-awal pasti Iya. semua orang juga seperti itu. Iya, nervous. Nah, udah gitu aku terus ikut lomba gitu kan, kayak lomba bisnis plan seperti itu kan, itu biasanya itu dipresentasikan ya kan. Iya. Nah, jadi di situ aku dididik sama guru aku gitu, diajarin gimana sih cara public speaking yang benar. Sampai alhamdulillahnya pada saat ini aku bisa berani berbicara di depan umum gitu Wah, kan. Masya Allah banget nih kakaknya teman-teman, keren banget. Dari yang tadinya introvert nih jadi berani banget nih sekarang public speakingnya. Jadi buat kalian ya yang masih takut buat berbicara di depan umum, kalian harus cobain sih. Kalau awal emang pasti ada rasa nervous, deg-degan, ini jantungan mungkin ya. Iya, jantungan. Sampai jantungnya tuh bergetar. Iya. Sampai gemeter Iya, gini. Gemeter, banget, iya. banget. Nah itu tuh hal yang wajar ya, menurut aku sekarang itu hal yang wajar. Karena itu yang aku rasain pada saat itu. Kalau kalian gak berani untuk mencoba, ya kalian gak akan bisa jadi apa-apa gitu. Makanya kayak aku tuh bersyukur, mungkin jalan aku masuk OSIS ya, sampai aku sekarang bisa di titik ini. Aku bisa menjadi duta anti bullying Kabupaten Kuningan, aku bisa menjadi lulusan terbaik di Iya, sekolah iya. aku. Masya Allah banget, iya. Ya, gitu. Jadi ini masuk banget ya guys ke tema kita, yaitu menerima, mencintai diri sendiri ya. Iya. Nah, jadi kan kalau anak muda sekarang nih kayak banyak banget yang mengikuti standar orang lain. Apalagi standar TikTok nih terutama, Kalian banyak juga banget. Suka dengar gak sih ada standar TikTok? Jadi kita tuh nggak bisa jadi diri sendiri gitu. Nah, caranya tuh biar mungkin teman-teman di rumah juga masih ada yang belum bisa jadi diri sendiri gitu, belum bisa mencintai diri sendiri. Mungkin Betul. akan punya Tipsnya iya. Oke, jadi kebanyakan orang tuh terlalu memikirkan omongan orang lain ya, Iya. dibandingkan dirinya sendiri. Betul banget itu, Bener iya. gak sih? Bener Nah, banget kadang ya. orang tuh kayak ada nih, misalnya saya ya, kayak kata orang, kamu mendingan gini Gus, kamu nggak cocok gini, harusnya kamu gini. Nah biasanya itu tuh jadi kepikiran gitu nggak sih ke Iya. kitanya kayak, oh emang iya aku harusnya gini. Makanya kita ngikutin tuh omongan orang itu, tapi biasanya itu nggak kesampaian gitu loh. Iya, Kayak iya. standarnya itu terlalu tinggi. Jadi kita tuh terlalu berharap tinggi banget, ekspektasinya tuh terlalu tinggi, tapi kita tidak bisa menggapai hal tersebut. Nah itu adalah menurut aku salah satu penghambat untuk kita mengenali diri kita sendiri. Untuk kita menerima diri kita sendiri. Nah gimana sih caranya supaya kita tuh bisa menerima diri sendiri, mengenali diri sendiri? Yang pertama itu kalian tentunya harus tahu kekurangan dan kelebihan kalian. Oh aku kelebihannya di sini. Oke, berarti aku harus berkembang lagi. Aku harus kembangin kelebihan aku. sesuai dengan passion kita. Iya betul. Iya, Kita iya. harus mencari tahu dulu ini passion kita apa sih, tujuan kita hidup itu apa? Pasti kan ada tujuannya kan. Iya, iya. Nah kalau kita punya kekurangan, kita bisa tutupi kekurangan itu dengan kelebihan kita, karena ya manusia itu pasti memiliki kekurangan, entah itu apapun pasti memiliki kekurangan, betul gak sih Kak? Betul. Nah jadi caranya adalah dengan kita tahu dulu kita kelebihannya apa dan kekurangannya apa, lalu kita bisa mencoba menerima diri kita. Iya. Dengan gini, kita jangan terlalu dengerin omongan orang lain. Kita harus fokus dulu. Kita maunya apa ya udah kita jalanin gitu. Yang penting diri kita bahagia seperti itu. Nah terus juga kita tuh kadang suka membanding-bandingkan Iya, sama betul. orang-orang kayak kok si ini gini ya, kok aku nggak bisa gitu ya. Nah hal tersebut adalah salah satu penghambat juga untuk kita menerima diri kita sih Kak. Jadi kan kebanyakan tuh orang tuh kayak aku pengennya kayak dia gitu. Iya. Tadi kayak kata Gak kakaknya. bersyukur sama apa yang kita punya. Iya, kata betul. kakaknya tadi mengikuti standar TikTok, ya, iya. Gen Z
ya. Gen Z banget ya. Abis gua Biasanya Gen Z ini emang kayak gitu rata-rata Kak. Iya, tapi nggak semua kan. Iya, nggak Contohnya semua, kita. iya. Contohnya kita. Contohnya kita. Nah, stop membanding-bandingkan. Kalian fokus dulu dengan apa yang kalian inginkan, jangan dengarkan kata orang lain sih. Itu sih menurut aku. Berarti stop membanding-bandingkan dan jangan dengerin kata orang. Kata orang lain itu. Kalau Catat, guys. perkataannya positif, oke lah kita Oke. ambil, bener nggak? Jadi kita ambil sisi positifnya, Positifnya aja, negatifnya itu aja, buang, negatifnya. jangan didengar gitu. Iya, kalau kalian pengen menerima diri kalian ya itu sih caranya. Terus kalian juga harus mencoba hal-hal yang kalian inginkan walaupun itu bisa dibilang hal-hal yang baru ya. Iya. Kan gini nih, kebanyakan orang tuh merasa dirinya tuh takut gagal gitu. Kayak nggak pantas berada di sini. Kayaknya aku kalau gini nggak pantas deh. Aku mending diem aja gitu. Nah, hal tersebut adalah hal yang menghambat ini gimana sih cara kita supaya tahu diri kita. Nah itu salah satu faktor yang menghambatnya. Kita tuh nggak bisa tahu diri kita itu siapa gitu. Nah menurut aku nggak apa-apa kalau kalian gagal, karena aku tuh lebih suka sama orang yang berani maju walaupun gagal Kak, Iya. dibandingkan dengan orang yang Nggak pernah mencoba, nggak iya. mau mencoba, nggak mau maju karena dia takut gagal. Iya, betul ya. Baik mencoba. Soalnya Iya. kan kita nggak pernah tahu apa yang bakal kita rasain di depannya. Mm-mm. Iya betul. Itu sih Kak menurut aku. Nah, aku juga nih sedikit cerita nih teman-teman. Gimana sih? Apa nih? Aduh, apa ya? Kayaknya ini ceritanya Dalam nih, dalam. banget nih, Kak. Gimana ya? Jadi dulu ini aku juga sempet kena pembulian gitu loh. Nah, jadi gimana ya? Cerita nggak nih? Boleh sedikit. Sedikit aja. Jadi gimana ya waktu aku sama kayak kakaknya waktu MTS nih aku sempat kena bully juga dan itu sama cowok. Jadi cowoknya tuh gimana ya? Orang berpunya gitu, sedangkan aku tuh kayak masih punya tapi enggak yang banget gitu loh teman-teman. Nah, berkecukupan gitu. Nah, terus si temennya tuh kayak dia tuh udah ngerasa punya banget sampai gimana ya ngebully orang lain gitu loh. Jadi Jadi- apa yang dia punya malah dipakai Iya, negatif. dia gitu. merasa dirinya tuh paling wah gitu. Paling ya. wah, iya padahal ya. Padahal Maya Ella. Ya Allah. Oke. Oke, mungkin lanjut aja ya. Nah, itu tuh gimana sih cara ngatasin orang-orang yang kayak gitu sampai kayak bikin kita tuh sakit hati itu gimana ya? Kadang kan kita tuh oke kita bisa menerimanya dengan lapang dada gitu ya. Gini nggak sih tuh kadang ada kayak otak sama hati tuh Beda gitu pikirannya. Otak tuh kayak pengen balas dendam tapi hati tuh kayak ya udahlah gitu. Nah, itu tuh cara mengatasinya tuh gimana sih orang-orang yang kayak gitu tuh? Kalau saya pribadi itu cara mengatasinya, aku balas dendam. Iya. Aku balas dendam, tapi dengan Cara hal-hal yang- yang iya. positif seperti ini. Kayak contohnya nih, aku sekarang bisa berada di sini, aku tunjukin ke orang-orang yang dulu pernah ngebully aku. Ah, iya, dulu. Pernah bully aku ya. Iya. Aku bisa loh. Sekarang kalian coba jadi apa? Kita lihat dulu mereka jadi apa sih sekarang. Iya, bener banget. Karena aku cari-cari tahu itu kebanyakan orang yang sukses pada saat ini kayak kita nih. Kita termasuknya sudah sukses loh. Kita bisa berani Public ada di speaking sini, ya. di depan banyak orang kebanyakan mereka adalah dulunya tuh korban-korban bully. Iya, betul. Gitu sih. Jadi cara mengatasinya kita balas dendam dengan hal-hal yang positif sih Kak. Nah, untuk Teh Dinda nih ada pengalaman apa sih dalam hidupnya? Apakah pernah dibully nih sama kayak kita berdua ya, Kang ya? Iya itu. Atau sebenarnya aku nggak tahu ya ini dibully apa enggak. Iya. Tapi aku tuh ngerasa pernah mungkin ya. Aku ngerasa misalnya aku lagi ngepost foto atau video nih Video, di iya. sosial media. Terus suka ada kadang orang yang nyeleneh ngomong, "Ih, apa sih? Kok sekarang jerawatan?" gitu. Oh iya. Sekarang gini gitu. Jadi kan jadi bikin insecurity kita Iya, tuh tinggi. betul. Tinggi, iya. Nah, menurut Akang nih, gimana sih biar kita tuh apa ya? Tidak mendengarkan orang itu. Diri kita sendiri, terus kita tuh ngerasa pantas, kita tuh ngerasa lebih baik dari apa yang mereka omongin gitu. Iya gitu. Jadi sebenarnya hal-hal tersebut itu menurut saya itu nggak usah didengerin ya. Karena menurut saya jerawat itu hal yang wajar nggak sih? Iya. Semua orang juga pasti pernah mengalami Jerawatan, apa yang namanya iya. jerawat ya. Kecuali kalau
operasi plastik mungkin nggak ada Apalagi di perawat. era sekarang itu kadang kita tuh emang hormon juga sih, jadi Iya, nggak karena bisa kan transisi diiniin. juga kan dari remaja ke dewasa. Dewasa. Ya. Pubertas itu ya Pubertas, namanya betul. teman-teman. Kadang juga pubertas kita tuh enggak selalu tentang apa-apa, tapi dengan tubuh kita berjerawat kayak gitu, termasuk aku pubertasnya juga jerawatan teman-teman. Jadi kalian tuh gimana ya? Menjadi. Iya, tidak boleh menjudge Jadi gitu. hal tersebut adalah hal yang wajar ya. Tapi ada aja sih orang yang suka membuli ya pasti aja nyari kekurangan kita. Cuman menurut aku kita harus percaya diri ya. Kita harus pokoknya kita tuh jangan membanding-bandingkan diri kita dengan yang lainnya gitu. Jadi ya udahlah, mau orang mau ngomong apa, ngomong itu, kita tuh kalau bisa jangan dimasukin ke hati. Cuman kan kalau namanya manusia ya pasti ada aja sakit hati itu kan Kak. Cuman kalau aku ngambilnya tuh kayak bodoh amat gitu loh Kak. Ya. Kayak udahlah, terserah orang. Kadang bingung gak sih Kang, kayak maksudnya gini, kenapa orang ngebully itu tujuannya itu apa gitu? Iya betul. Ya pastinya mereka tuh haus validasi sih menurut aku. Mereka tuh pengen diakui bahwa mereka tuh merasa dirinya kuat, merasa dirinya paling Wah, wow, iya. Jadi pengen mendominasi. Iya mungkin ya? betul. Cuman kayak, nah biasanya orang yang pembuli juga itu tuh belum bisa menerima diri dia sendiri. Dia tuh belum bisa mencintai diri dia sendiri. Iya. Jangankan menghargai orang lain kan, menghargai diri dia sendiri aja kan nggak bisa Iya. gitu. Makanya banyak tuh pembuli-pembuli yang dia tuh belum tahu jati diri dia tuh seperti apa. Seperti itu. Nah, aku tuh mau tanya nih sama akangnya. Kalau misalnya kita nih suka ngejek nama orang tua itu termasuk bully nggak? Karena kadang tuh aku dan teman-teman tuh suka saling mengejek itu nama orang tua, tapi kita tuh berpikirnya tuh bukan bully, tapi kayak bercanda doang gitu. Iya, kebiasaan di sekolah apalagi nih teman-teman. Itu gimana nih Kang? Kadang sebenarnya itu adalah hal yang wajar ya, Iya. dianggap wajar oleh anak-anak di luar sana untuk mengejek nama orang tua ya. Menurut aku itu tuh kalau kita nanggapnya Itu bercanda. biasa aja gitu, kayak udahlah kan lagian aku sama kamu dekat gitu, Iya, kita bestie, Jadi kayak iya. kita manggilnya nama orang tua gitu ya, misalnya Wa Encun misalnya. Wah, encun. Gitu. Nah itu biasa aja kalau kamu nganggapnya biasa aja. Biasa aja, iya. Tapi kalau kamu misalnya Nganggapnya. kita nggak kenal ya, tiba-tiba aku manggil nama orang tua kamu ke kamu dan kamu nggak terima dong, kamu sakit hati bla 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 segala macam. Nah itu termasuknya itu menurut aku itu Bully, iya. gitu. Jadi berarti tergantung bagaimana kita menanggapinya, Iya. iya. Balik lagi ke awal, guys. Balik lagi ke awal, Sama iya. dengan perbedaan bully dan Iya, Bercanda, iya. bercanda. Bercanda. Oke gini kan Kang, dengan apa yang kita rasain kemarin misalnya kita kan pernah dibully. Iya. Ya, Kang. Iya. Mungkin saya juga pernah ya. Iya. Pasti itu jadi Pembelajaran, iya. Dampak, oh iya dampak. kita gitu. Nah, itu tuh menurut Akang ya, itu tuh jadi pengaruh besar gak sih buat kita lebih mencintai diri sendiri? Oh jelas banget tuh, pengaruhnya itu sangat besar sekali sih sebenarnya bully itu, tapi pengaruhnya tuh ada pengaruh positif dan juga tentunya pengaruh negatif. Negatif. Kalau pengaruh negatifnya apa sih? Ya itu si orang korban bully itu bisa aja sampai bunuh diri, karena aku lihat tuh di TikTok tuh banyak kasus-kasus bunuh diri. Mereka tuh tadinya tuh seorang korban bully. Korban Nah, bully, itu dampak iya. positifnya, dampak negatif, mohon maaf. Dampak positifnya itu ya kita bisa jadi seperti ini karena kita waktu itu dibully gak sih? Kalau teringat pasti masih ingat. Kayak kita tuh waktu itu diginiin, digituin, dibully, itu pasti bakal teringat sampai kapanpun. Cuman kita sekarang bisa berani berbicara di depan umum, kita ikut FOK misalnya, atau ini kakaknya jadi brand ambassador juga kan, itu adalah salah satu dampak positif yang mungkin korban-korban bully itu bisa lakuin gitu. Jadi buat kalian korban bully ya, menurut aku kalian tuh jangan menyerah, jangan putus asa, karena kalian itu nggak sendiri. Ini di sini kita bisa mengayomi kalian, kita bisa membantu kalian. Bahkan forum kita anti bullying juga kita siap untuk membantu kalian gitu. Kalau kalian emang butuh
untuk konsultasi dan lain-lain kalian bisa hubungi duta anti bully sih kayak gitu. Jadi barangkali nanti di sekolah kakaknya ada yang korban bully segala macem, kakak bisa bantu dulu. Kalau kakak emang sudah tidak bisa membantu, misalnya emang itu kejadiannya sudah cukup besar gitu ya, kalian bisa hubungi kita gitu sih Kak. Itu guys, kalau misalnya kalian merasa dirundung ataupun jangan memperundung ya, merasa dirundung dan udah nggak bisa diselesaikan secara baik-baik, mungkin kalian bisa menghubungi akangnya nih, iya. Atau boleh menghubungi saya langsung lewat Instagram. Iya. Kapan berapa nih? Apa nih Kang nama Instagramnya Oke, boleh? nama Instagramnya kalian cari aja Aca Agus. Aca Agus, ya. Boleh nih teman-teman yang mau konsultasi. Akun ya, Akun. ACC gitu ya. Cuman orang-orang tuh kebanyakan bacanya tuh Aca Agus gitu. Jadi orang tuh ngiranya tuh saya tuh namanya tuh Aca Agus, ya. Aca. Aca. Padahal nama aslinya Agus. Agus. Kan viral banget Ya. gak sih? Oh iya viral banget. Makanya saya juga kadang suka di kampus tuh ya, suka kayak disebut-sebut Agus lapar, Agus segala macam, Agus buntung, Itu bullying bukan? Agus sedih. Nah, kalau saya nggak terima, itu termasuknya bully. Bully, Cuman karena iya, bully. Itu yang mengejeknya teman saya langsung ya, teman dekat. Jadi saya biasa aja kalau dibilang Agus lapar bu, iya nih aku belum makan gitu. Gitu sih Kak. Kalau disebut Agus buntung bu. Agus buntung, aku enggak buntung. Cuma itu jadi candaan Iya. harian aja sih menurut aku. Itu di tahun 2024 ya. Semoga di tahun 2025 nggak ada lagi kasus-kasus mengenai Agus ya. Semoga Agus, nanti aja kasusnya Asep mungkin. Ya. Jangan ya nama Agus gak apa sih kalau viral, tapi yang Baiknya, aja. iya. Bener gak sih Kak? Betul. Karena nggak semua yang namanya Agus itu jahat. Iya. Nggak semua yang namanya Agus itu buruk gitu. Iya. Makanya kalian harus ikuti organisasi IAI sih. Tahu nggak Kak? Iya. Apa tuh? Ikatan Agus Indonesia. Wah, Masya Allah. Nah, itu organisasi itu keren banget loh. Itu tuh perkumpulan Agus se-Indonesia, tapi Agus-Agus yang baik ya. Oh, yang baik ya. Gitu. Oke. Aku juga mau ikutan nih. Boleh, namanya Agus juga Kak. IDI. Apa tuh? Ikatan Dinda Indonesia. Asik. Namanya apa? Kalau aku Amelia berarti IAI. IAI, sama aja. Iya. Itu sih Kak. Ada nggak nih cerita yang pernah akang rasain gitu di masa lalu yang bisa membuat akang kalau oh iya kita harus menerima diri kita sendiri. Ternyata kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi kita juga nggak apa-apa gitu. Iya. Iya. Ada. Gimana Oke, ya? Jadi ini terkait sekolah ya. Iya. Terkait sekolah waktu SMA sebenarnya ini aku nggak apa ya. Tapi klarifikasi aja. Bukan klarifikasi, bercerita. Ya. Sebenarnya aku tuh tadinya nggak mau masuk SMK. Iya, adalah ya SMK adalah ya Tet, SMK ya. itu TET gitu ya. Tet. Oke, kita Oke. Kembali lagi bersama kita yang tadi setelah break nih teman-teman. Oke, kita lanjutin lagi nih ngobrolnya. Jadi, boleh. Ada nggak sedikit cerita yang mungkin jadi inspiratif buat Iya. teman juga di rumah? Cerita yang bikin akang tuh berpikir kayak, oh ternyata emang nggak sesuai ekspektasi juga nggak apa-apa. Jadi kita lebih bisa menerima diri sendiri gitu. Oke, kalau cerita itu ada. Iya. Kebetulan ada pengalaman pribadi saya mengenai gimana sih cara kita bisa menerima diri kita sendiri gitu. Jadi ini mengenai sekolah yang saya pilih ya pada saat SMA. Itu saya sekolah di Tet, adalah ya teman-teman ya. Sebenarnya awalnya itu bukan sekolah yang saya mau. Awalnya saya nggak mau sekolah di situ. Cuman ada beberapa hal yang mengharuskan saya sekolah di situ gitu. Nah, sampai kelas 2 itu tadinya saya mau pindah sih. Mau pindah ya karena emang pengen ke situ. Cuman kan susah ya, agak gimana gitu. Karena kan sekolah yang saya tuju juga agak cukup bagus gitu. Bagus ya. Favorit gitu kali ya. Favorit. Iya. Jadi agak susah masuknya kan, makanya nggak keterima gitu. Sedih banget. Cuman ya
setelah aku pikir-pikir ya, pada saat waktu kelas 3, setelah aku pikir-pikir, aku tuh mulai berpikir kalau aku nggak sekolah di sini mungkin aku nggak bisa seperti ini, aku mungkin nggak bisa ikut lomba-lomba gitu, karena waktu sekolah tuh aku tuh sering ikut lomba-lomba gitu kan. Oh, event-event gitu ya, Kang. Ikut kegiatan di luar, aku menjadi perwakilan siswa yang ada di sekolah saya gitu. Nah, makanya aku sekarang tuh kayak bisa menerima kalau aku tuh ya aku sekolah di sini, sekolahnya itu bagus gitu, bisa apa ya, aku tuh bisa membawa nama baik sekolah aku di lingkup eksternal gitu sih. Makanya sekarang aku bisa menerima bahwa aku merupakan alumni dari sekolah ini. Iya. Gitu. Jadi mungkin lebih ke kayak gini ya kan, apa yang kita mau sepenuhnya itu mungkin bukan juga apa yang terbaik buat kita gitu. Iya. Betul nggak? Betul kan? Iya, sekarang juga aku mikirnya mungkin Iya. ya emang jalannya udah di sini. Iya, iya. Jalannya takdirnya emang di sini gitu. Betul. Kalau aku nggak di sini ya udah aku nggak bakal bisa ketemu kalian mungkin. Iya. Iya nggak sih? Nah, sama kayak Unif juga. Karena kan siapa sih yang nggak mau masuk Unif impian gitu kan? Betul. Iya nggak sih? Iya. Nah, cuman kan aku kayak gak keterima gitu di Unif yang aku mau. Mungkin itu juga jalannya nggak sih? Jadi Iya. aku sekarang bisa menerima aku masuk Unif ini gitu. Karena mungkin menurut aku sekarang aku mikirnya, oh berarti ini nih yang terbaik yang Allah yang Tuhan kasih itu seperti ini gitu jalannya. Jadi Buat Akang, terbaik juga buat itu. Iya. Jadi meskipun kita ketolak nih di sekolah yang kita mau dan kita berberat hati gitu ya ke sekolah yang lain, itu tuh menjadi pelajaran banget teman-teman. Jadi bukan berarti di sekolah yang nggak kita inginkan itu malah jadi penyesalan bagi kita teman-teman Kita nggak gitu. boleh nge-stuck di masa lalu. Iya. Iya. Dan betul? Iya betul sekali. Karena di sekolah yang aku injak itu ya, Iya. di situ aku banyak berkembang, banyak Banyak pembelajaran, banyak iya. banget, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Aku udah berkelana lah kemana-mana. Nah, gimana sih Kang? Kan Akang tuh udah jadi seperti ini, maksudnya kayak udah menjadi duta anti bullying, terus bisa melewati masa lalu. Nah, kadang kan kita tuh gimana ya, merasa puas gitu ya dengan diri kita. Itu tuh gimana sih Kang? Gimana ya? Jadi kita tuh sudah merasa puas, tapi kita tuh nggak sadar kalau misalnya kita tuh malah kayak seenaknya atau gimana gitu loh teman-teman. Jadi itu gimana sih pendapat Akang tentang kayak mungkin gitu? ya, mungkin itu tuh kayak star syndrome gitu nggak sih? Iya, iya. Nah, itu tuh adalah salah satu kelalaian para manusia ya. Banyak orang-orang yang merasa dirinya udah di atas, sehingga dia tuh kayak lupa diri gitu. Dia Iya. merasa dirinya paling oke, dia merasa dirinya paling wow gitu. Kayak misalnya dia udah dipuji-puji, kamu keren banget loh gini gini gini, kamu cantik banget gini gini Jadi gini. harus validasi. Iya, iya. Haus validasi. Nah, itu karena dia itu belum bisa mencintai dirinya sendiri, dia tuh butuh validasi dari orang-orang. Orang-orang. Kalau kita udah mencintai diri kita sendiri, kita nggak akan star syndrome gitu. Kita bisa memotivasi diri kita sendiri, kita bisa memuji diri kita sendiri. Jadi pujian dari kita aja udah cukup gitu. Kita nggak perlu orang-orang memuji segala macam. Kita nggak perlu kayak misalnya aku udah jadi duta nih, kayak aku tuh ya aku aja yang sendiri yang muji kayak wah keren banget sih aku udah jadi duta. Nah itu tuh hati tuh udah kayak tenang banget plong gitu, karena kita udah bisa mencintai diri kita sendiri. iya. Kita udah bisa bersyukur gitu. Gak apa-apa kalian merasa bangga atas pencapaian kalian, gak apa-apa, cuman jangan berlebihan juga gitu. Jangan sampai star syndrome juga. Kalian bisa memiliki pencapaian yang luar biasa, tapi kalian juga harus ingat kalian itu harus berdampak ke depannya bagi masyarakat. Kalian tuh dampaknya apa seperti itu. Jangan buat diri sendiri. Iya, jangan hanya Mementingkan diri sendiri aja. kayak ya aku udah jadi sini ya udah gitu, nggak peduli orang lain gitu. Kalian tuh gak boleh seperti itu. Pokoknya kita tuh harus menjadi generasi yang bisa membawa perubahan bagi Kuningan khususnya kan gitu. Karena Jadi jangan ngerasa aku tuh udah baik, tapi jadilah yang terus-terusan jadi baik Iya. gitu loh. Iya, teman-teman. Iya. terus berusaha menjadi Terus yang ya. terbaik gitu kan. Oke, Gitu sih. ini udah di penghujung podcast kan. Ini terakhir deh, terakhir. Terakhir deh, ya. Apa ada pesan buat anak-anak yang ada di Kuningan, pelajar di Kuningan,
insya Allah jadi pemimpin muda juga di Kuningan. Amin, iya. Tentang mencintai diri sendiri, mengenal diri sendiri, dan menerima diri sendiri. Oke, pesannya untuk masyarakat di Kabupaten Kuningan, generasi muda ya khususnya di Kabupaten Gen Z. Gen Z di Kabupaten Kuningan khususnya, kalian itu harus bisa mengenali diri kalian sendiri. Setelah itu kalian bisa menerima diri kalian sendiri, harus berusaha bisa menerima diri kalian sendiri ya. Jangan selalu membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain, dan kalian juga harus tetap mencintai diri kalian sendiri. Kalian harus bisa bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada diri kalian. Kalau kalian punya kelebihan, kalian kembangkan lewat hal-hal kecil aja terlebih dahulu. Karena ada satu prinsip yang aku pegang. Iya, apa tuh Kang? Gini, jadi menurut aku ya, hal kecil yang kita lakukan pada saat ini itu pastinya akan berdampak besar di kemudian hari. Wih, Masya Allah kata-katanya nih, ya ampun. Prinsip itu aku selalu bawa kemana-mana, makanya aku kadang melakukannya tuh hal-hal kecil terlebih dahulu. Jadi kalian juga bisa melakukan kayak hal-hal kecil terlebih dahulu. Misalnya kalian bisa memotivasi diri kalian terlebih dahulu, kalian bisa belajar terlebih dahulu, baru kalian ikut-ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan yang positif juga itu adalah salah satu implementasi dari kalian menyayangi diri kalian sendiri, mencintai diri kalian sendiri. Kalian harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Contohnya ini forum OSIS Kuningan, terus juga brand ambassador dan lain-lain. Pokoknya kalian harus tetap berkembang sampai kapanpun, karena kalian akan menjadi penerus bangsa ini sih. Amin. Terima kasih Kang, terima kasih waktunya. Iya, terima kasih banyak udah Terima kasih ilmu barunya, pengetahuannya, yang mungkin teman-teman di rumah juga baru kita ketahui ya sekarang. Jadi kalian tuh harus lebih baik ya, meskipun kayak tadi akangnya nih di sekolah yang gak diinginkan tapi malah berkembang, Masya Allah. Pokoknya guys, be yourself. Iya, Iya, jadilah betul. diri sendiri teman-teman. Betul. Oke, sebelum penutupan, jadi Forum OSIS Kuningan punya jargon Kang. Oh, boleh. Boleh. Dulu. Nanti ada yang ngomong Forum OSIS Kuningan bersama kita, satu hati, satu. Oke. Oke? Siapa yang mimpin? Oke, aku. Oke, boleh. Apa teh? Forum OSIS Kuningan Oke. bersama kita, satu hati, satu mimpi. Oke. Forum OSIS Kuningan. Bersama kita, satu hati, satu mimpi. Yeay. Ini sebelum penutup nih, di sini tuh ada cemilan dari UMKM nih. Iya, betul banget. Jadi itu adalah UMKM asli dari Kabupaten Kuningan langsung loh. Iya. Di sini ada Ada original opak, terus ada gemblong Jamur biru. crispy. jamur crispy. Nah, tadi juga aku udah nyobain yang ini nih, yang opak ini tuh Enak banget ya? banget, iya. Iya, enak banget teman-teman. Karena Kuningan itu kaya akan UMKM-nya loh. Oh, Masya Allah, Jadi ya. kalian buat orang-orang di luar sana yang barangkali berkunjung ke Kuningan ya. Jadi kalian bisa order ini, gemblong, ubi ungu, terus juga ada opak. Opak, ya. Kuningan. Nah, ini di mana ya? Di bawah nggak sih? Di bawah, iya, di bawah, Di bawah teman-teman. di Kranasda ya. Iya. Ya, jadi Harganya juga murah-murah nih teman-teman. wajib beli pokoknya. Wajib beli, wajib diorder. Wajib guys. Mencintai negeri sebagian dari iman guys. Asik. Oke, mungkin cukup sekian dari kita. Terima kasih Kang. Terima kasih Ya, Kang. terima kasih Iya. juga dan Duta Anti Bully. Iya. Terima kasih juga ya. Iya. Oke guys, terima kasih. Mungkin sekian dari kita. Jangan lupa like dan subscribe pokoknya. Dan jangan lupa juga follow Iya. Instagram Forum Duta Anti Bullying Kabupaten Kuningan, terus juga follow Forum OSIS Kuningan. OSIS Kuningan. dan juga follow Departemen. IG saya. Oh, boleh ya. Jangan lupa follow ya. Ya. Udah mungkin ya. Oke. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.